الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir ke hadapan Anda. Dunia sekarang ini tengah memasuki peradaban luar biasa hebatnya. Kemajuan teknologi menggiring manusia ke kehidupan maju yang menakjubkan. Manusia pun disibukkan dengan urusan untuk memenuhi kebutuhannya, baik untuk pribadi maupun untuk sebuah bangsa. Semuanya berujung pada satu hal, yaitu ego. Menjadi yang terhebat, hidup bermegah-megahan dan menjadi yang terbesar, membuat setan dengan mudah menghiasi manusia hingga menjadi sombong, bahkan bisa melupakan segala kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Manusia seakan lupa tugasnya menjadi khalifah fil ard, justru kerusakan yang ditinggalkannya. Jangan beranjak dulu pemirsa, tetap bersama kami. Selamat datang di era digital. Begitulah salah satu tagline sebuah produk televisi. Tidak hanya melalui layar kaca, internet, telepon, fashion, budaya, mesin, hingga model persenjataan merupakan beberapa hasil teknologi yang jelas sudah bisa dirasakan manusia. Perkembangan teknologi pun kini sudah merambah ke semua bidang kehidupan dan telah mempengaruhi masyarakat dalam banyak cara. Teknologi lahir dari sebuah pemikiran dan serangkaian uji coba yang dilakukan oleh manusia dengan tujuan tertentu sehingga bisa memudahkan dan mensejahterakan kehidupan manusia. Namun sepertinya kemajuan saja tidaklah cukup bagi sebagian orang di muka bumi ini. Demi sebuah pengakuan, teknologi mulai dimanfaatkan sebagai bentuk kekuasaan, kehormatan, serta hidup bermegah-megahan. Sehingga setan dengan mudah merasuki hati manusia dan menghias-hiasinya dengan kesombongan dan keangkuhan. Inilah yang harus diwaspadai seorang muslim. Jika Anda merasa mempunyai kemampuan yang berlebihan, berbagilah dengan yang tidak mampu. Curahkan energi pemikiran Anda ke jalur yang benar, serta gunakan kemajuan teknologi dengan bijak. Pada akhirnya, Anda akan menjadi golongan orang-orang yang bersyukur akan semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk yang sempurna. Manusia diberikan akal serta mempunyai kemampuan berpikir untuk mencipta. Namun hati-hati ketika apa yang dibuatnya menjadi berlebihan dan mempengaruhi hukum alam yang telah ditetapkan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan segan-segan untuk melaknatnya. Seperti kisah Raja Namrud yang membangun Menara Babel. Menara Babel adalah menara raksasa yang dibangun pasca air bah yang memusnahkan umat manusia pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Walaupun teknologi saat itu masih belum canggih, namun menara ini berhasil berdiri kokoh atas dasar pemikiran Raja Namrud. Menurut beberapa sumber, Namrud membangun Menara Babel untuk mencapai langit tempat di mana Tuhan Ibrahim berada. Menara Babel juga merupakan bentuk pembangkangan terhadap perintah Nabi Nuh agar kaum Ad untuk menyebar memenuhi bumi. Mereka memilih berkumpul dan beranak pinak di antara mereka. Akhirnya kekejian terjadi, bapak menikahi anak dan anak menikahi ibu, seperti yang dilakukan Namrud yang menikahi ibunya sendiri. Dengan alasan tidak terpecah-pecah, mereka membangun Menara Babel serta menyatakan sebagai bangsa paling hebat di zamannya. Allah pun murka. Allah datangkan azab hingga mereka tercerai-berai menjadi 72 suku dengan bahasa yang akhirnya tak mereka kenal satu sama lain. Kisah ini tertulis dalam Al-Quran Surat Al-Fajr ayat 6-13.
أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. Subhanallah, Maha Suci Allah. Satu lagi bukti nyata yang terkena azab Allah karena bermegah-megahan serta tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah bendungan Ma'rib. Bendungan raksasa yang dibangun oleh kaum Saba ini merupakan bukti penting kemajuan teknologi kaum Saba. Saba adalah nama suatu kabilah dari kabilah-kabilah Arab yang tinggal di daerah Yaman. Mereka mendirikan kerajaan yang terkenal dengan nama Kerajaan Saba yang ibu kotanya adalah Ma'rib. Berkat bendungan raksasa ini, sebuah negeri hijau terhampar di tengah gurun pasir. Ibu kota Ma'rib diuntungkan oleh bendungan ini dan menjadikan makmur karena berbagai keuntungan geografisnya. Kota ini terletak dekat Sungai Adana. Kaum Saba memanfaatkan letak ini dengan mendirikan bendungan seiring dengan pembangunan peradaban mereka dan mulai mengairi wilayah tersebut. Pertanian menjadi makmur dan mereka pun menikmati kesejahteraan hidup yang tinggi. Ibu kota Ma'rib adalah salah satu kota terindah di zamannya. Penulis Yunani Belili yang berkunjung dan sangat memuji negeri ini mengatakan dalam karyanya tentang hijaunya negeri Saba. Bendungan di Ma'rib mempunyai tinggi 16 meter dengan lebar 60 meter dan panjang 620 meter. Perhitungan menunjukkan dua dataran luas di kedua sisi kota mampu diairi bendungan tersebut. Kedua dataran ini terkadang digambarkan dalam prasasti bangsa Saba sebagai Makrib dan dataran kembar. Ungkapan dua buah kebun di sebelah kanan dan sebelah kiri dalam Al-Quran sangat mungkin merujuk pada perkebunan anggur dan kebun-kebun menawan di kedua lembah ini. Berkat bendungan dan sarana pengairannya, daerah ini terkenal dengan yang sebaik-baiknya pengairan dan kesuburannya di Yaman. Ketika kita mempelajari ayat-ayat Al-Quran berdasarkan penemuan sejarah ini, kita dapati kesesuaian besar di antara keduanya. Penemuan arkeologis dan bukti sejarah benar-benar cocok dengan yang tertulis dalam Al-Quran. Kaum tersebut mengabaikan peringatan Nabi yang diutus kepada mereka dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Akhirnya mereka dihukum dengan bencana mengerikan. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُم بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ. Sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling,
maka kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal dan sedikit dari pohon sider. Demikianlah kami memberikan balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. Dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu, melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Keangkuhan mereka atas kemakmurannya membuat mereka berpaling dari Allah. Salah satu bukti kemegahan bangsa Romawi yang hancur karena kenistaannya adalah kota Pompei. Inilah kota Pompei, sebuah kota kebanggaan zaman Romawi kuno. Tahun 70 Masehi, Pompei adalah kota maju di Roma. Struktur kota tertata rapi, layaknya kota modern saat ini. Banyak gedung megah dibangun dengan hiasan patung Yunani Romawi dari perunggu dan marmer. Pompei dihuni tak kurang dari 20.000 orang. Bertani dan berkebun anggur adalah mata pencarian rata-rata penduduk Pompei. Gunung berapi Vesuvius yang memayungi kota Pompei menjadikan tanah di Pompei subur dan cocok untuk dijadikan lahan pertanian. Pompei sangat tersohor karena 2 hal. Yang pertama adalah pertarungan gladiator di arena raksasa hanya untuk menghibur kaum kaya. Pertunjukan biadab ini hanya memiliki satu aturan, bertarung sampai mati. Arena bertarung terbesar kedua di Imperium Romawi setelah Kolosseum di Roma adalah di Pompei. Di tahun-tahun awal sejarah agama Nasrani, arena itu menjadi saksi kematian manusia yang tak terhitung jumlahnya hanya karena mereka beriman kepada Allah. Kekejaman yang sulit dipercaya ini menjadi hiburan terlaris bagi warga Pompei yang hati nuraninya telah redup dan mati. Ciri menonjol kedua Pompei adalah penerapan perbudakan paling tidak manusiawi yang merajalela di seantero kekaisaran Romawi. Budak yang membangkang perintah hanya akan bernasib satu. Mereka diperlakukan sebagai barang tak berharga yang dapat dibeli dengan uang. Kezaliman sesungguhnya kaum bangsawan Pompei yang lain adalah memaksa para budak melacur. Perilaku laknat homoseksual mereka berakhir dengan pemerkosaan budak-budak di bawah umur. Singkatnya, kekayaan mereka malah merusak warga Pompei dan menggiring mereka ke lembah kenistaan dan kemaksiatan. Mereka tak pernah mengira apa yang bakal terjadi. Pada tahun 79 Masehi, Gunung Vesuvius meletus dan menyebabkan puluhan ribu orang tewas serta meluluhlantahkan kota Pompei. Gunung Vesuvius adalah satu-satunya gunung berapi yang aktif di Eropa. Terletak di sebelah timur Napoli, gunung ini juga terkenal dengan lambang negeri Italia. Gunung berapi ini juga dikenal sebagai Gunung Kemalangan. Ada alasan tepat mengapa dinamakan demikian. Sebuah kota yang dibangun di lerengnya dihancurkan karena Allah. Dalam sekejap, lahar Vesuvius menghapus Pompei dari muka bumi. Bencana ini terpendam dalam tanah hingga 2000 tahun kemudian. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja. Maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Al-Quran Surat Yasin ayat ke-29. Pada seperempat pertama abad ke-20, para arkeolog mulai menggali sisa reruntuhannya dari bawah bertonton batuan vulkanis. Apa yang mereka temukan adalah sejarah berusia 2000 tahun yang benar-benar terawetkan. Bencana ini menimpa Pompei sangat tiba-tiba hingga semuanya tetap dalam keadaan yang sama seperti 2000 tahun yang lalu. Seolah perjalanan waktu telah terhenti. Meskipun letusan Vesuvius sangat mengerikan, tak seorang pun sempat melarikan diri. Sejumlah gigi dari tubuh mereka ditemukan masih utuh sama sekali. Hampir semua wajah mereka menunjukkan mimik keterkejutan dan ketakutan. Sesungguhnya kami menimpakan atas mereka satu suara yang keras mengguntur. Maka jadilah mereka seperti rumput kering yang dikumpulkan oleh pemilik kandang binatang. Al-Quran Surat Qomar ayat 31. Di era masa kini, di sisi timur bumi ini manusia tak kalah hebatnya dalam membangun monumen kebesaran. Adalah negeri tirai bambu Cina yang terus melakukan serangkaian proyek ambisius yang besar-besaran. Ribuan komplek apartemen berlantai tinggi dibangun. Zhengzhou, ibu kota provinsi Henan, merupakan daerah perkotaan dengan sekitar 2,5 juta penduduk. Area baru Zhengzhou terletak di sebuah timur laut kota ini dengan desain melingkar dengan 2 jalan besar yang paralel. Sejumlah bangunan apartemen dan kondominium mengelilingi dalam lingkaran.
sementara bangunan komersial lain berada di luar ring. Bagian dalam lingkaran termasuk Henan Art Center dan gedung pencakar langit yang masih dalam pembangunan. Sebuah stasiun rel kecepatan tinggi sedang dibangun untuk melayani New Guangzhou menuju Beijing. Stasiun ini nantinya akan menjadi salah satu yang terbesar di Asia. Namun nyatanya di China saat ini pertumbuhan investasi melambat. Proyek ambisius ini meninggalkan taman-taman, apartemen, mal-mal, dan supermarket dalam keadaan kosong yang memilukan. Kota mati, begitulah orang-orang menyebutnya sekarang. Blok menara kosong hanya dihuni oleh sejumlah kecil mahasiswa, para pekerja, dan security. Pemikiran bahwa mal-mal akan booming dengan populasi 10 juta penduduk ternyata melesat jauh. Nyatanya 1.500 perusahaan dan toko meninggalkannya sejak selesai dibangun tahun 2005 lalu. Kastil Disney dan benteng abad pertengahan ditinggalkan hingga para petani setempat sempat menanam di antara gedung-gedung kosong ini. Dibandingkan dengan era Mao Zedong, memang standar hidup orang Cina mungkin telah meningkat secara signifikan. Tapi kenyataannya terlepas dari dinamika 30 tahun terakhir, masyarakat Cina masih sangat miskin. Dalam buku The Next Decade, George Friedman menyebutkan 440 juta orang Cina hidup dalam kondisi yang sebanding dengan kemiskinan di sub-Sahara Afrika. Bagaimana mungkin warga miskin ini mampu membeli apartemen dan kondominium mewah di Zhengzhou? Fenomena kemegahan yang hanya mengejar citra ternyata juga dilakukan oleh negara adidaya Amerika. Negara yang mengaku nomor 1 di dunia ini juga seperti China, membangun sejumlah proyek prestisius. Namun sayang, ambisi ini tak diikuti dengan kesejahteraan kemampuan ekonomi warganya. Studi kepuasan pembeli dan penjualan rumah di Amerika tahun 2011 hingga 2012 menunjukkan penurunan yang drastis. Krisis finansial global yang meluluhlantahkan sendi-sendi perekonomian Amerika membuat harga properti jatuh bahkan lebih rendah dari harga properti di Indonesia. Kebangkrutan Amerika ini, menurut Profesor Michael Sabino dari St. John's University, adalah akibat sistem dan ideologi yang rusak dan tamak. Mereka mendapat tulah atau akibat dari kerakusan sendiri yang sangat berlebihan dalam mencari untung. Bukankah Allah telah memperingatkan manusia untuk menjauhi sifat tamak dan berlebih-lebihan? Seperti sabdanya dalam Al-Quran. Ketahuilah bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warna kuning kemudian hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Tak hanya ingin menjadi yang paling hebat, manusia juga ingin menjadi yang paling kuat, hingga harus mengalahkan manusia dan bangsa lain. Penemuan-penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang mestinya bisa menjadi alat memajukan peradaban umat justru disalahgunakan menjadi penghancuran bangsa lain. Tahun 1905, Albert Einstein merumuskan dalam teori relativitas khusus bahwa massa dapat dianggap sebagai bentuk lain dari energi. Menurut Einstein, jika kita bisa mengubah massa menjadi energi, akan mungkin untuk membebaskan sejumlah besar energi. Tanggal 2 Agustus 1939, Albert Einstein menulis surat kepada Presiden Amerika Franklin Delano Roosevelt. Dia mendesak Roosevelt untuk segera memulai program nuklir. Dalam 1 tahun kemudian, Einstein menyesalkan perannya dalam pengembangan senjata destruktif ini. Aku melakukan satu kesalahan besar dalam hidup saya. Ketika saya menandatangani surat kepada Presiden Roosevelt, merekomendasikan bahwa bom atom dibuat. Agustus 1942, selama Perang Dunia II, Amerika Serikat mendirikan proyek Manhattan. Tujuannya untuk mengembangkan, membangun, dan menguji bom atom. Banyak ilmuwan Amerika terkemuka termasuk fisikawan Enrico Fermi dan Robert Oppenheimer, termasuk ahli kimia Harold Urey. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur Angkatan Darat Amerika Serikat, Brigadir Jenderal Leslie R. Groves.
Tanggal 16 Juli 1945, bom atom pertama atau A-bomb diuji di alam Gordo, New Mexico. Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat Enola Gay menjatuhkan bom atom pertama yang pernah digunakan dalam peperangan, yakni di Hiroshima, Jepang. Bom atom ini menewaskan lebih dari 140.000 orang. Tanggal 9 Agustus, Amerika kembali menjatuhkan bom atomnya. Kota Nagasaki, Jepang jadi sasaran. Walaupun melesat 1 mil dari sasaran, bom atom ini telah membunuh 75.000 orang. Sungguh kekejian yang tak bisa diterima hati nurani. Sungguh keji jika niat untuk kejayaan diri sendiri dengan menghancurkan bangsa lain. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat keji dan aniaya ini. Manusia memang sejatinya memiliki nafsu ingin bermegah-megahan. Apalagi jika dirinya mempunyai kemampuan untuk memfasilitasi nafsunya. Harta, keturunan, dan kekuasaan adalah pemicu dari sifat manusia yang ingin hidup bermegah-megahan serta memamerkan dari apa yang dia punya. Pada akhirnya, manusia akan menjerumuskan dirinya kepada sifat tidak bersyukur dan sombong. Manusia menjadi lalai akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah peran setan dalam menghias-hiasi manusia untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya harta, kekuasaan, dan hidup bermegah-megahan tidak akan dibawa ketika manusia berada di akhirat. Amalan baik dengan cara bersedekah dan senantiasa bersyukur sejatinya merupakan tabungan ketika manusia masuk ke alam akhirat. Peristiwa ini sudah tertulis dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Muslim. Dari Qatadah, dari Mutorif, dari ayahnya ia berkata, "Aku pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW membaca ayat, sungguh bermegah-megahan telah melalaikan kalian dari ketaatan." Lantas beliau bersabda, manusia berkata, "Hartaku, hartaku." Beliau bersabda, "Wahai manusia, apakah benar engkau memiliki harta? Bukankah yang engkau makan akan lenyap begitu saja? Bukankah pakaian yang engkau kenakan juga akan usang? Bukankah yang engkau sedekahkan akan berlalu begitu saja? Tidak ada satu keburukan pun yang dapat menjauhkan dari surga kecuali yang telah diperingatkan oleh Rasulullah." Barakallahu fikum. Nah pemirsa setia Hasanah, berakhir sudah kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan informasi yang menebalkan keimanan dan meluaskan pengetahuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.